Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Febrianti, NIM 18000320062 dari kelas KMMI Sikesia A2, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan operasional antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, bank konvensional memiliki ciri yaitu bebas nilai, atau bank konvensional akan memberikan pembiayaan kepada usaha tidak peduli apakah usaha tersebut halal atau haram. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah akan memberikan pembiayaan kepada usaha yang halal saja. Yang kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga, dan sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Bank syariah akan membagi keuntungan ataupun kerugian di kedua belah pihak. Yang ketiga, besaran bunga tetap. Setiap bulannya, bank konvensional akan memberikan angsuran yang tetap. Tidak peduli apakah usaha tersebut mengalami kerugian ataupun keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bank syariah, besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung dengan kinerja usaha. Apabila kinerja usaha tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak, secara otomatis bagi hasil tersebut akan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Sedangkan apabila akan mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu profit oriented. Bank konvensional hanya mempedulikan profit atau keuntungannya saja, atau hanya mempedulikan kebahagiaan di dunia. Sedangkan bank syariah yaitu profit oriented dan falah oriented, yaitu bank syariah akan mencari keuntungan di dunia dan akan mencari keuntungan atau kebahagiaan di akhirat juga. Yang kelima yaitu bank konvensional memposisikan hubungan dengan nasabahnya sebagai debitur dan kreditur. Di sini memberikan kesan seperti kreditur lebih rendah daripada debiturnya. Sedangkan bank syariah memposisikan posisinya dengan nasabah yaitu pertama sebagai kemitraan. Kemitraan ini digunakan untuk akad musyarakah dan mudharabah. Yang kedua, penjual dan pembeli. Ini digunakan untuk akad murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga yaitu sewa menyewa. Ini digunakan untuk akad ijarah. Yang keempat, debitur dan kreditur. Akan tetapi di sini dalam pengertian equity holder atau court. Di sini tanpa imbal jasa. Jadi dalam bank syariah tidak akan memposisikan bank dalam posisi yang lebih tinggi daripada nasabah. Yang keenam, bank konvensional tidak ada lembaga seperti bank syariah yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berfungsi untuk mengawasi kerja bank syariah supaya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Yang pertama yaitu sistem bunga yang dimiliki bank konvensional. Di sini memiliki asumsi selalu untung, yang mana setiap bulannya tidak peduli apakah usaha tersebut untung atau rugi, tetapi bank konvensional akan tetap menagih keuntungannya untuk bank, tidak peduli dengan usaha nasabah tersebut ataukah rugi ataukah untung. Sedangkan sistem bagi hasil di sini ada kemungkinan untung ataupun rugi. Apabila nasabah dalam usahanya mengalami keuntungan, otomatis bank juga akan mengalami keuntungan. Dan apabila nasabah dalam usahanya mengalami kerugian, bank juga akan menanggung kerugiannya tersebut.
Baik, yang kedua yaitu didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman, sedangkan dalam sistem bagi hasil yaitu didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Di sini pembayaran bagi hasil ini akan disesuaikan dengan kinerja usaha atau keuntungan usaha yang dihasilkan, sedangkan bank konvensional akan tetap. Entah apakah usaha tersebut untung ataupun rugi, pembayarannya akan tetap. Yang ketiga yaitu nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank. Jadi di sini nasabah tidak tahu apakah suku bunga tersebut naik, tapi biasanya setiap tahunnya suku bunga tersebut akan naik. Jadi otomatis pembayaran pun akan naik juga. Di sini sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat ataupun menurun ini tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Di sini pun juga nasabah tidak mengetahui apakah tingkat suku bunga itu naik ataupun turun, tidak disepakati oleh nasabah tersebut, tapi sesuai dengan di pasar uang. Sedangkan dalam bank syariah, sistem bagi hasil, margin keuntungan untuk bank itu sudah disepakati bersama, yang ditambahkan pada pokok pembiayaan yang berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Jadi pembayaran akan tetap sama sesuai dengan bagi hasil yang sudah disepakati di awal sampai berakhirnya akad nanti. Porsi pembagian bagi hasil didasarkan nisbah atau yang sudah disepakati bersama ini berlaku tetap sama sesuai akad hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan. Yang keempat yaitu bank konvensional dalam sistem bunga tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Jadi apabila nasabah dalam usahanya tersebut mendapat keuntungan yang banyak, pembayaran pun akan tetap sama. Tidak ada seperti bank syariah. Bank syariah apabila usahanya tersebut mendapat keuntungan yang banyak, otomatis pembagian bagi hasil itu pun juga akan sesuai dengan kinerja yang sudah dihasilkan. Yang kelima yaitu dalam sistem bunga, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Jadi, selain agama Islam, agama Kristen pun juga meragukan eksistensi bunga ini. Adapun Yunani dan Yahudi pun juga sama. Dan sistem bagi hasil ini tidak ada agama yang meragukan eksistensinya. Baik, yang keenam, pembayaran bunga. Dalam sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah itu untung atau rugi. Jadi apabila nasabah dalam usahanya tersebut untung, bunga tersebut tetap sama, dan juga rugi apabila usaha tersebut rugi, bunga tersebut juga tetap sama. Jadi bank tidak menanggung kerugiannya tersebut, tidak peduli dengan kerugiannya tersebut. Berbeda dengan sistem bagi hasil tergantung dengan kinerja atau keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek tersebut tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian yang ditanggung pun bersama oleh kedua belah pihak. Baik, di sini saya akan menerangkan prinsip keuangan perbankan syariah. Yang pertama, prinsip yang dimiliki oleh perbankan syariah yaitu tidak mengandung unsur spekulasi dan perjudian. Jadi, bank syariah di sini tidak menempatkan uang ini sebagai alat komoditi atau dapat diperjualbelikan seperti itu. Jadi, bank syariah menganggap uang sebagai alat tukar. Yang kedua yaitu harta harus diputar, yang mana harta tersebut harus dapat dimanfaatkan seperti dapat digunakan sebagai jual beli, maksudnya di sini tuh digunakan sebagai usaha. Jadi uang tersebut tidak hanya diam saja, jadi harus tetap berputar seperti itu.
Yang ketiga yaitu dalam perbankan syariah memiliki prinsip yaitu bekerja dan mencari nafkah merupakan ibadah wajib. Jadi di sini itu tidak seperti rentenir. Jadi itu kalau rentenir kan cuma diem dapat uang, Jadi di sini itu perbankan syariah tuh juga bekerja, berusaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut, tidak hanya berdiam diri saja. Yang keempat yaitu dilakukan secara transparan dan adil. Jadi dilakukan dalam transparan dan adil ini. Adil ini maksudnya transparan dan adil ini jadi keuntungannya itu sesuai dengan bagi hasil, adil gitu, pembagiannya adil. Apabila untung ya dapat untung bersama, kalau rugi ya dapat ditanggung kerugiannya bersama. Yang kelima yaitu wajib melakukan pencatatan. Jadi perbankan syariah ini harus wajib melakukan pencatatan laporan keuangannya. Yang keenam yaitu zakat. Zakat ini sebagai ibadah. Zakat di sini sebagai ibadah untuk memenuhi kewajiban untuk menyisihkan hartanya. Yang ketujuh yaitu bunga bank, merupakan riba dan haram. Jadi dalam perbankan syariah tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Seperti itu. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip syariah yang diberlakukan dalam operasional bank syariah. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan di sini antara pihak bank dan pihak nasabah akan membagi keuntungannya sesuai dengan keuntungan yang sudah dihasilkan dan akan menanggung resiko atau kerugiannya bersama-sama. Seperti itu. Jadi tidak hanya mengambil keuntungannya saja. Yang kedua yaitu prinsip yang kedua kemitraan. Jadi bank syariah tidak akan menganggap nasabah sebagai pihak yang lebih rendah. Jadi memposisikan nasabah itu sejajar seperti itu. Yang ketiga yaitu transparansi. Bank syariah akan memberikan keterbukaan atas laporan keuangannya tersebut kepada nasabah agar nasabah tahu dana yang sudah disimpan itu digunakan sebagai apa gitu. Dan yang keempat yaitu universal. Jadi bank syariah tidak memandang nasabah sesuai dengan suku ataupun golongan atau ras atau agama. Jadi sesuai dengan prinsip Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hikmah dari pelarangan riba. Jadi hikmah dari pelarangan riba ini diharapkan agar masyarakat mencapai keadilan distribusi. Jadi kekayaan di sini tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, ataupun yang kaya semakin kaya, ataupun yang miskin semakin miskin. Tetapi diharapkan dengan pelarangan riba ini, ekonomi dapat terdistribusi secara optimal. Jadi untuk mencapai kestabilan ekonomi tersebut. Baik, cukup sekian atas penjelasan saya tentang perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasannya, dan terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah ini. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.